بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La ilaha illallah. Bermakna la ilaha illallah. Lebok ada tiga. Jumhur ulama memberi makna la ilaha illallah tiga macam. Pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ma'bud bihaq. Apa itu yang ma'bud bihaq? Yang jatah disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada. Cuman yang ma'bud bihaq, yang ma'bud bihaq itu mana? Yang ma'bud bihaq itu yang bersifat seperti Allah. Allah bersifat 20 wajib, Allah bersifat 20 mustahil, Allah bersifat satu jaiz. Yang seperti Allah bersifat begitu, itulah yang ma'bud bihaq. Kadang terpikir kita, terbayang, terbesit dalam hati. Kadang benar. Yang lagi Allah 20 wajib, 20 mustahil, satu jaiz. Tidak ada. Itulah makna la ma'buda bihaqqi. Makna la ilaha la ma'luha. Tidak ada yang ma'bud bihaq selain Allah. Tidak ada. Yang ada seperti Allah hanya Allah. Man Fir'aun nama kita 20 wajib Fir'aun. Ada Nabi. Namrud nama kita 20 wajib dari Allah. Namrud Hana boleh Nabi. Fakor karena hana terganggu ketuhanan dia. Baru terganggu ketuhanan dia. Allah terbayang kadang ada yang mirip dengan Allah. Itulah yang Nggak ada. Satu. Yang kedua, la maqluba. Ada juga yang mengatakan la maqsuda illallah. La maqluba, tidak ada yang dicari selain Allah. Yang dituntut, yang diqasad, yang ingin dituju, nggak ada selain dari Allah. Yang ingin kita tuju hanya Allah, Selain dari Allah nggak ada yang kita tuju. Artinya kita sudah bergerak. Kalau yang pertama tadi menetap, ada hamba, ada Allah, ada hamba, ada Allah. Yang kedua, dia sudah mulai bergerak, mencari. Maka dikatakan derajat kedua lebih ringan syiriknya ketimbang yang pertama. Yang pertama tadi walaupun sudah boleh, tetapi secara tauhid mantungna syirik. Syirik karena hamba merasakan wujud hamba sebagaimana wujud Allah. Wujud hamba ada, wujud Allah ada. Padahal wujud hamba hakikatnya tidak ada. Bayang-bayang itu ada, dapat kita tangkap. Kenapa? Nggak dapat. Itulah wujud kita. Wujud danyanya, wujud bayang-bayang. Kenapa wujud bayang-bayang? Dia menunjukkan kepada ada Allah, Tapi hakikatnya dia nggak ada. Buktinya kita tangkap bayang-bayang, bisa? Ini bayang-bayang. Gimana dong? Bagaimana kita tangkap bayang-bayang? Tak bisa. Maka yang kedua tadi
Syiriknya masih ada, tapi sudah ringan, sudah halus, sudah mengecil. Kenapa? Wujud hamba sudah mulai mencari, sudah mulai menuju Allah. Yang kiri, yang paling lagak, makna la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la mawjuda. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, kecuali yang betul-betul ada Allah. Ada Allah. Tanya, ini kan wujud kita betul, tapi wujud kita tadi disebut wujud bayang-bayang. Kenapa disebut wujud bayang-bayang? Ada tanggal lahir, ada tanggal mati. Maka wujud. Oh, wujud. Makanya disebut la mawjuda. Apa yang terjadi? Dia ketika itu memandang Allah kepada Allah, Allah kepada Allah. Apa makna Allah kepada Allah? Apakah hamba sudah menjadi Allah? Bukan. Tapi yang dimaksud Allah kepada Allah, Allah kepada Allah. Lebur diri, lebur hanali rasa, zuk batin danyo diri danyo. Danyo merasakan zuk hanya zuk Allah, zuk Allah, rasa Allah tu. Wujud kita wujud fana, wujud fana. Makanya Naziru memahami wahdatul wujud. Kalau begitu apa? Menyatulah Allah dengan hamba. Allah kan alam hamba, hamba kan alam Allah. Ini betul. Yang disebut aliran wahdatul wujud. Menyatu hamba dengan Allah. Tidak benar? Dilarang. Tak boleh. Bagaimana juga makna Allah kepada Allah? Artinya lebur hamba. Hamba tidak merasakan ada apa-apa. Hanya yang ada wujud Allah. Wujud Allah. Saya ibu yang berbahagia kembali kepada La ilaha illallah. Sekarang lagi heboh-hebohnya bahawa tidak boleh diterjemah ilaha. Tidak boleh diterjemah ilaha. Ilaha itu bukan ayat mutasyabihat. Bukan kata-kata mutasyabihat. Nail alif lam mim. Ini ayat mutasyabihat. Hanya dia terjemah alif Allah, lam latif, mim Muhammad. Maka ada kalangan tafsir, semua tafsir mengatakan apa itu alif lam mim? Allah a'lamu bi muradihi. Yasin, Allah a'lamu bi muradihi. Anda betul pun makna Yasin. Kaf ha ya ain sad, Allah a'lamu bi muradihi. Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu apa maksud. Kaf ha ya ain sad, alif lam ra. Kena ayat-ayat potongan. Ini mungkin ayat-ayat mutasyabihat. Tidak ada yang tahu makna yang hakiki sebenarnya kecuali Allah. Kecuali Allah. Cuma ilaha. Ilaha bukan ayat mutasyabihat. Ada terjemahannya. Apa arti ilaha? La ma'buda bihaqqi. Tanya untuk dalam bahasa Indonesia, apa makna la ma'buda bihaqqi? Kalau yang bisa dipahami oleh orang umum, ternyata diketahuilah makna yang paling sederhana, walaupun tidak sepenuhnya, adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Maka cicit boleh pakai Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Cicit. Kita akan tahu lain. Sudah ke gantung Tuhan. Tidak. Kata-kata bertemu arti ilaha. Karena ilaha itu bukan ayat mutasyabihat. Dia ada makna. Pemana ilaha? Ma'bud biha. Pemana ma'bud biha? Yang menipu lagi Allah. 20 wajib, 20 mustahil, 30 jaiz. Makanya yang tak faham tu, kau Tuhan Fir'aun. Tiada Tuhan Fir'aun, tiada Tuhan Namrud. Yang salah. Kaumnya yang tak Nabi. Yang tak Nabi, Tuhan lain yang sabar lagi Allah. Bersanding dengan Allah, terganggu ketuhanan Allah. Hana. Dengar tak juga? Hana.
Yang taban lagi Allah, yang menipu lagi Allah. Cuma Fir'aun menipu lagi Allah. Anak boleh Namrud menipu lagi Allah. Wapluh wajib Namrud anak tak perlu dinafikan. Bukan itu yang dinafikan. Yang dengan makna ma'bud bihaq siwa Allah. Yang ma'bud bighairi haq jangan boleh. Tanya yang boleh tapi nabi ma'bud bihaq selain Allah. Ma'bud bihaq selain Allah. Bukan ada. Hanya dah terjemah dengan Tuhan. Kita kata-kata lain. Lalu kalau oleh ulama-ulama Bandung, ulama kalau kita Jawa Bandung terjemah dengan makna Tuhan. Maka hanya kata lain yang mampu mewakili kalimat ilaha, yang mampu memberi paham arti ilaha. Ilaha itu tidak ada yang bisa diterjemah sepas kalimah ma'budihah. Yang paling pas makanya ilaha artinya ma'bud bihaq siwa Allah. Ma'bud bihaq Allah najib yang benar. Tapi karena ada ilah maka Allah tidak dinafikan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dia utuh. Itu satu rangkaian itu tidak boleh dipisah-pisah. Pada saat beliau mengatakan tidak ada yang berdiri selain saya. Oh dia bukan tidak ada yang berdiri. Lalu bukan ada kecuali lalu. Tidak ada yang bicara kecuali saya. Oh dia bukan tidak ada yang bicara. Itu betul lalu. Tapi sebenarnya dalam jiwa lalu istisna pengecualian menantu. Tidak ada. Tidak ada yang ma'bud bihaq. Tidak ada yang ma'bud bihaq. Tidak ada yang ma'bud bihaq selain Allah. Tidak ada ma'bud bihaq selain Allah. Tidak ada ma'bud bihaq selain Allah. Maka ada takdir ilaha Tuhannya meletak. Maka mulai. Maka hanya karena ini takdir Tuhan dan dapat ngon Tuhan dewanya itu boleh saja, tapi tanya konnya yang tak maksud. Untuk faham kepada Allah. Apa sih dekat? Allah punya nama 99 nama. Yang mana ilaha pada buah tadi Ar-Rahman. Ilaha pada buah tadi Ar-Rahim. Juci. Ilaha pada buah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Apa mana ilahanya? Nyonya mana? Ar-Rahman namanya, Ar-Rahim namanya, Al-Malik namanya, Al-Qudus namanya. Ilaha apa makna ini? Apa makna ilaha? Yang dah boleh hanya kata Tuhan. Mesti misalkan kita lain kalimat Tuhan dia pakai diksi. Kita misalkan tu mana? Tak boleh itu la ilaha illallah. Tidak ada Rahman kecuali Allah. Tak boleh mana ilaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Allah kecuali Allah. Yang pegang Syekh Ismail Kasir hanya bila Nabi. Maka menurut Syekh Ismail Kasir makna ilaha adalah Allah. Makna ilaha adalah Allah. Yang jika rumah yang tahanan bukan pakai kuhanan menguang Syekh Ismail Kasir. Ilaha maksudnya Allah arti. Menyatakan la ilaha tak lagi takkan la Allah illa Allah. Yang tidak. Makanya kita kuat tu naik me behana ini menjadi kafaah berlagak alim, menutup diri, tidak mau menerima kebenaran. Pemilihan Nabi Al-Quran, Nabi hadis. Hana dapat Nabi, hana dapat Quran, hana yang mudah kau Nabi bantu bukan. Bukti ni, la ilah, la ilah. Pelajaran sekolah Nabi. Wajib Nabi, wajib isbah. Wajib Nabi, wajib isbah. Makanya berhati-hati. Kau dua-dua tauhid. Tauhidnya ada tauhid dibangun sembahyang. Ada tauhid dibangun puasa. Ada tauhid dibangun zakat, ada tauhid dibangun haji.
menyotauhid hana betul bantu pangguk bantu betul hanya kekeng yang betul maya-maya maka sering kita tengok nak pondasi nyo cakap ayam di bawah tiangnya tapi kalau pondasi batik di nomor ada ibu cakap ayam nak ibu cakap isi cakap isi dulu nah yang lebih dahsyat pondasi yang pancang dari mata ibu dan pondasi menantu tauhid bayangkan mencawo menutup diri kemanjang hendak fikir apa tuan malah menantu maka boleh ulang-ulang la ilaha la ma'buda bihaqqin kon hana Fir'aun dah kita bukan hana Fir'aun dusta maknanya hana boleh ada pun Nabi Fir'aun hana kenapa tidak dinafikan Fir'aun karena Fir'aun bukan saingan Allah tosi yang boleh ada pun Nabi zat lain yang sama dengan Allah yang ada pun Nabi maka la ma'buda bihaqqin tidak ada yang ma'bud bihaq selain Allah. Yang ma'bud bihaq selain Allah tak ada. Yang ada ma'bud bihaq seperti Allah hanya Allah dan Allah. Kau cilut kau nengsi tapi kabangan kapaat berlagak alih atau menyong. Hanya bisa balut betul. Tanyong bagulai-gulai. Iban makna la ilaha illallah. La ilaha. Tuhan yang Nabi. Tuhan berhala. Kau membaca hai kamu bacanya Tuhannya. Tuhan kau sih yang Nabi. Tuhan yang sabar lagi Allah. Hana. Tuhan yang sabar lagi Allah. Ini yang ada Hana. Maka bukan hana sesuatu yang hana. Tak mudah yang hana dengan kata-kata hana. Sesuatu yang hana tak mudah hana. Yang ucapan yang benar. Maka diusuarakan. Jadi kalau masalah kegalak-galak diterjemah. Pakon diterjemah ilaha dengan Tuhan. Karena hana kata lain yang mampu menjelaskan arti ilaha dari makhluk bihak. Kecuali kata-kata Tuhan. Jut hana ada terima apa je? Minta kata-kata lain. Kudu la manok kecuali Allah. Tu manok ampun kau. Ampun. Sudah bingung. Biar badakan tiada ampun kau. Maka ada terjemah tu la ilah ilahnya artinya Allah. Kan waktu itu ada ilah artinya Allah. Ilah arti isim nakirah. Bermakna banyak. Maknanya banyak, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 8, mungkin 1000 yang jadi ma'bud bihaq. Tapi itu semua ada. Terjemah itu arti ilaha dengan Allah. Patut mengenai terjemahan Allah isim ma'rifah, ilaha isim nakirah, patut. Coba jelaskan. Tidak ada. Makanya dinuna ala nukul. Agama kita itu bukan seenak pikir kita. Ya dasarnya ada rujukan. Bukan asal seenak kita ngomong. Dan tidak bantah. Boleh saja tidak pakai kalimat Tuhan, tapi cari pengganti. Karena yang dimaksud ilaha itu kata-kata yang ada makna. Beda dengan Yasin. Artinya Allah a'lamu bi muradi. Kafha ya insan. Artinya hanya tertulis Allah a'lamu bi muradi. Alif lam ra. Allah a'lamu bi muradi. Mak ilaha pada mana ini? Cuma baca tu masalah hanya dalam bahasa Indonesia yang lebih sempurna. Lagi-lagi Rahman Rahim, pengasih, pengajian, penyayang. Padahal kalau lagi kan zuk bahasa Arab, tapi bahana lain kapuji. Rahman tabuh mana lagi pengasih, Rahim berpenyayang. Kahana lain ada dalam bahasa Indonesia
Pemana Rahman Kataban Rahim. Rahman sayang Allah kepada hamba. Hana mika bodi miman buhana miman yang disebut Allah Rahman kepada hamba. Rahim sayang Allah kepada hamba. Nah karena iman sayang Allah kepada hamba. Apa terjemahan bahasa Indonesia yang paling mudah dipahami? Tidak ada. Terjemahan itu pengasih, menyayang. Kajut kan yang pada hana lain. Bak buka kajut Juli. Bak buka kajut hana lain dalam bahasa Indonesia. Hana menantu ilaha. Hana kalimat lain yang mampu memberi paham. La ilaha. Tapi terjemahan itu bagaimana? Tiada ilah kecuali Allah. Tiada ilah. Idanya yang hanampu pun binatang itu ilah. Idanya pun binatang ilah. Maka apa makna ilah? Diterjemah itu ma'bud bihaq. Ma'bud bihaq dalam bahasa Indonesia itu dah. Bahkan tapi paling orang dah faham. Oh sesuatu yang disembah biasanya kita sebut Tuhan, dewa, dewa, pokoknya ada sembah, udah paham orang. Kalau dah mau pakai boleh cari pengganti kalimat Tuhan. Makanya diulang loh. Wajina almarhum Tunku Mustafa Ahmad Tunku Palu Gading. Jangan tolong kan. Macam ni Tunku Syekh Ismail Kasim. Konyo ada betul dan terjemah la ilaha illallah tiada Tuhan. Itu dah benar mu. Itu tengah tu Mustafa Gading. Dan kalau tanya orang buta, hai monyo hana takkan Tuhan dici, tapi tak bicara dengan tu kata-kata Tuhan, kata-kata lain tak bicara. Banyak hana lain kaji nenek. Yang penting kamu pun apa itu makna ilah. Apa itu makna ilah? Ilah adalah ma'bud bihaq siwa Allah. Ma'bud bihaq siwa Allah. Makanya kata Nabi, kon Namrud, kon patung, kon Namrud, patung, Fir'aun hana lagi tipu Allah yang membuat terganggu ketuhanan Allah. Terganggu, terfikir. Nah, ada pesan lain yang bertipu lagi Allah, yang menguasa lagi Allah. Ada, lah. Fir'aun ada, mati Namrud, mati patung-patung, lebih baik ada takut. Maka tidak perlu itu. Bahkan dikatakan dalam tauhid, menyoda pegahnya hana dusta. Maka dan tidak mengakui apa yang ada. Puji ke musyrik dia tak akui Nabi. Hanya kata hana Nabi. Dan dia hantar pernah tak akui Fir'aun yang Tuhan. Puji manusia biasa lagi Nabi Isa tiba dalam gereja. Dia akui Tuhan anak. Maknanya kau hantar bantah. Nabi Isa, si Nabi dia. Nabi 25, kalau tidak 25, Nabi Isa. Mana ada betul Tuhan anak. Tapi lama dia cinta yang Nabi Isa sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan anak. Tak boleh saya cinta. Wajib hanya cinta kepada Nabi-Nabi. Kalau tidak Nabi, termasuk Nabi Isa. Hanya porsinya Nabi, bukan sebagai Tuhan. Mensyilun. La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman. Kan tak berdoa kasih lagi dia. Tapi makna ilaha pun. Makna ilaha pun. Ma'bud bihaq siwa Allah. Nah, ma'bud bihaq. La. Ma'bud bihaq selain Allah. Ma'bud bihaq selain Allah. Ma'bud bihaq selain Allah. Yang lagi Allah hanya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.